Ini dia. Nah, si selir Kimprot menurut Mimin dia sudah melakukan kesalahan lagi guys di sini, dimana dia memberikan kitab rahasia ayahnya Ratu kepada si Ibu Suri. Waduh, mungkin dia nggak tahu ya sekarang Ibu Suri itu baik sama dia, tapi kedepannya kita nggak tahu, bisa jadi dia dijadikan oleh alat untuk menyelamatkan diri Ibu Suri. Dan si Ibu Suri pun udah merasa di atas awan karena dia memiliki kitab rahasia tersebut. Nah, sedangkan Ratu itu dia berkonsultasi dengan tabib kerajaan, bagaimana caranya dia bisa kembali ke tubuhnya yang semula. Nah, sang tabib ini yang nggak paham tentang apa yang dibicarakan oleh sang Ratu, dia cuma berusaha menuruti dan mengimbangi pembicaraannya dengan sang Ratu. Nah, kemudian sang pangeran menceritakan kepada raja kejadian yang sudah dialami oleh si permaisuri Kimprot. Ya, sang raja yang masih agak bucin sama si selir, akhirnya dia mencoba untuk menemui selir, tapi si selir kebetulan lagi berkunjung ke tempatnya raja. Dan dia masang muka sok polosnya itu, menjijikkan banget sih sebenarnya ya. Dan buat emosi gitu loh guys. Dan raja percaya-percaya aja tuh sama dia. Aduh, raja. Nah, selain itu sang ratu pergi menemui Ibu Ratu Agung untuk memberikan kemampuan K-beauty-nya. Nah, sekarang itu dia kasih bedak gitu guys untuk menambah kecantikan sang Ibu Ratu Agung. Dia juga menawarkan bubuk ajaib yang digunakan untuk rambut untuk mempercantik rambut gitu guys. Dan ya, Ibu Ratu Agung pasti seneng banget sama sang ratu. Ada-ada aja lah memang inovasinya ya kan. Nah, kemudian sang pangeran mencoba untuk melihat sketsa wajah pelayan yang menjual barang yang diberikan oleh si selir. Nah, dari sketsa wajahnya kok mirip Hong Yon ya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan seperti yang Mimin bilang tadi, si Ibu Suri itu udah ngerasa di atas awan banget karena dia sudah memiliki buku rahasia ayahnya Ratu. Dan dia juga berencana untuk menyerang klan Kim dan untuk menurunkan tahta Ratu. Waduh. Padahal sang Ratu lagi sibuk dengan perekrutan selir baru di kerajaan. Dan pada saat perekrutan, benar-benar ya nggak ada wibawa sama sekali loh dia jadi ratu di situ. Gimana ya, kocak banget gitu loh guys. Dan kelakuannya dia itu tetap aja bengek gitu loh. Dimana kan harusnya sang ratu itu agak berwibawa gitu di depan selir-selirnya. Tapi ini ya kalian tahu sendiri lah ya, jiwa Jang Bong Huan itu keluar, jadi begitulah. Sang ratu sibuk ngurus selir kerajaan yang baru, sedangkan sang raja sibuk untuk mengumpulkan sekutu-sekutunya. Jadi kayaknya nih sang raja bakal berusaha dan bakal maju lagi untuk melawan musuh-musuhnya dia. Semakin menarik ya. Dan besok harinya selir-selir kerajaan yang terpilih ada 3 orang itu langsung dilantik oleh raja dan ratu langsung. Dan akhirnya mereka bertiga sudah resmi bergabung menjadi selir di kerajaan. Dan setelah itu si Ibu Suri pergi menemui ratu dan dia udah angkuh banget sikapnya kepada sang ratu karena dia sudah memiliki rahasia dari keluarganya sang ratu gitu guys. Menjijikkan banget nih si Ibu Suri ini ya. Dan karena ratu bingung banget, Hong Yon pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada sang ratu. Ya, sang ratu kan nggak tahu apa-apa gitu loh. Aduh, kasihan banget ya dia. Nah, singkat cerita nih guys, sang ratu lagi bosan banget, akhirnya dia mencoba mengirimkan surat kepada 3 selir kerajaan. Tapi lucunya, surat itu malah nyasar kepada sang raja, dan raja kira surat itu tuh untuk dia, dan dia heran kok ada 3 surat ya kan. Kemudian raja langsung membalas surat dari sang ratu. Nah, balik ke ratu, dia tuh heran kok yang balas cuma 1, sedangkan selir itu ada 3 orang gitu ya kan yang dia kirimin surat. Nah, tanpa sepengetahuan ratu dan raja, mereka berdua itu sudah kirim-kiriman surat gitu. Sang raja tahu deh kalau itu dari ratu, tapi sang ratu nggak tahu kalau surat yang dia terima itu balasannya dari sang raja. Jadi mereka menghabiskan malam itu saling balas-balasan surat gitu guys. Aduh, kalau ratu tahu nggak tahu lagi deh tuh gimana ekspresinya dia ya kan. Nah, besoknya sikap ratu itu tiba-tiba ya dingin sama raja. Dia heran kok sang ratu bisa berubah. Padahal pada saat mereka ngirim-ngirim surat, sang ratu itu bersikap manis kepadanya. Tapi kenapa besok harinya jadi dingin lagi ya kan? Apalagi pada saat sang raja mimisan, jiwa Kim Soyoungnya hampir saja keluar, tapi Bong Huan tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia langsung pergi meninggalkan raja dan tidak mau kasihan lagi kepada raja. Dan raja pun tetap dibuat bingung banget sama
sikapnya sang ratu yang berubah-ubah, padahal sebenarnya salah paham ya kan. Aduh. Nah, besok harinya Ibu Suri meminta ratu untuk memasakkannya makanan karena dia tidak terima yang dimasakin makanan cuma Ibu Ratu Agung. Ya, sang ratu sebenarnya males banget melayani dia, tapi ya mau nggak mau karena itu adalah ibu mertuanya dia. Jadi ya dia mencoba untuk memasak sesuatu untuk Ibu Suri. Dan si Ibu Suri ini malah menggeledah kamarnya ratu pas ratu nggak ada di sana. Memang nggak ada sopan santunnya nih orangnya. Hei. Nah, setelah ratu selesai memasak, pada saat dia keluar dari dapur, dia memergoki seseorang yang memasukkan racun gitu ke dalam bejana di dapur. Dan ternyata setelah dia perhatikan, orang itu mirip banget dengan sekretaris Han yang merupakan musuh Jang Bong-hwan di Gedung Biru guys, kalau kalian masih ingat ya kan. Dan dia langsung emosi dong sang ratu, dan dia mencoba mengejar si sekretaris Han itu, tapi dia berhasil lolos dan popcornnya hancur berhamburan dan sang ratu pun kena marah sama Ibu Suri. Aduh, kemudian singkat cerita lagi nih guys, akhirnya festival dilaksanakan pada hari itu juga. Dan di sela-sela festival itu, ratu dan para selir itu mereka berburu gitu guys, kayak semacam salah satu rangkaian acaranya gitulah. Jadi yang mereka buru itu bukanlah hewan asli, tapi pelayan-pelayan kerajaan itu berperan sebagai hewan. Dan poin tertinggi itu didapatkan apabila mereka berhasil memanah harimau dengan total poin itu 10. Kemudian panahnya itu juga dikasih penghalang gitu ataupun pelindung, sehingga pada saat kena itu nggak langsung nusuk ke badan, cuma mantul kayak stempel gitu guys. Nah, di sini sang ratu beruntung, di mana ada seorang kasih yang berperan sebagai harimau. Dia menawarkan kepada sang ratu untuk pura-pura memanahkan panah itu ke tubuhnya gitu guys. Jadi ya sang ratu mendapatkan poin 10. Hal itu dilakukan oleh Kasim itu karena dia bilang sakit walaupun panahnya nggak benar-benar tertusuk ke tubuhnya. Aduh, jadi dia ya simbiosis mutualisme gitulah guys ceritanya. Nah, sedangkan si selir itu dia memakai panah yang beda sendiri. Dia malah pakai panah logam gitu, tidak ada pelindungnya, dan dia mengincar sang ratu. Dan pada saat dia bertemu dengan sang ratu, dia langsung mengarahkan anak panahnya kepada ratu. Ini Mimin nggak tahu apakah ratu itu kena atau enggak dipanah sama si selir kimprit itu. Nah, sedangkan sang raja dia berduel dengan sepupunya ratu Byung-in, duel kipas gitu guys. Jadi siapa yang mendapatkan kipas lawannya, maka itulah orang yang kalah. Dan kayaknya pertarungan mereka itu tidak kalah sengit dengan pertarungan antara ratu dan juga si selir kimprit. Nah, pada saat itu si Byung-in menyadari bahwa dia teringat seseorang yang pernah dia temui pada saat malam orang yang menyerang ratu, dan ternyata dia menyadari bahwa orang itu adalah sang raja. Pertarungan sengit pun dimulai di antara mereka berdua, dan itulah ending scene dari episode 11-nya guys. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya untuk pembahasan lebih lanjutnya lagi kalau kalian ada teori-teori yang lain. Oke, thank you for watching. See you next video. Bye bye.